Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia, turun langsung di Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Distrik Yapen Utara, untuk meresmikan revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran dan berbagai rangkaian kegiatan lainnya, Kamis 24 Juli 2025. Setara dengan yang lain di dalam alam pembangunan. Kehadiran Menteri dengan kode RI 24 ini, didampingi langsung oleh Dirjen Gatrik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE adalah Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Dirut PLN beserta rombongan lainnya. Yang formai di pelataran Papua, dua serwi, aku cinta padamu. Ateis, aku cinta sendiri. Dalam keterangannya, Bahlil Lahadalia Menteri ESDM RI, mengungkapkan, beberapa waktu lalu dirinya telah bertemu bersama Bupati Yapen di Jakarta untuk mendengarkan beberapa hal, yaitu ada beberapa distrik di wilayah utara Kepulauan Yapen belum adanya aliran listrik. Ini saya menunaikan janji saya kepada Bupati. Pak Bupati, waktu saya janji kepada Bupati, setelah saya mendengar apa yang saya beri Bupati, saya bilang saya akan turun ke Yapen. Saya turun ke Yapen, dan memang saya akan menunaikan apa yang saya janji ke Bupati untuk kita terangi semua wilayah di Kepulauan Yapen. Makanya Dirjen yang punya kewenangan untuk membuat perencanaan dan Dirut PLN, saya langsung minta tolong untuk datang sama-sama saya untuk Yapen di tahun ini. Sebagian anggarannya Pak Dirjen sudah ada kan? Sebagian anggarannya sudah ada tahun ini ya. Sebagian anggarannya di tahun ini sudah ada. Nanti kita buat berlanjut karena ada beberapa distrik ya Pak Bupati ya. Kita akan menyelesaikan listrik yang ada di Yapen ini. Itu kira-kira. Jadi Pak Bupati ini luar biasa sekali. Makanya cari pemimpin yang kayak Pak Bupati begini, yang punya jaringan ke pusat. Karena Pak Bupati ini senior saya senior saya di Cipayung di organisasi. Memang disinilah sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten kota. Yang paling bagus lagi kalau sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Itu yang paling penting supaya pembangunan bisa berkesinambungan, bisa jalan. Ateis itu program penuh makna. Semoga kan semakin cantik. Terima kasih Pak Bahlil. Selamat datang Pak Mentua. Cantik selalu. Begitu lama ku dambakan semua ini, merubah wajahmu setara dengan yang lain di dalam alam pembangunan. Kami menyambut baik serta berterima kasih atas kunjungan ini. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan kami dengan Bapak Menteri beberapa waktu yang lalu di Jakarta.
tapi juga sebagai wujud perhatian yang besar dari Bapak Menteri dan pemerintah pusat dalam rangka percepatan elektrifikasi atau penyediaan energi listrik yang bersumber dari energi terbarukan melalui pembangunan listrik tenaga surya pada 2 kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen yang belum ada listriknya. Beberapa kampung yang telah terpasang namun sampai sekarang belum beroperasi adalah Kampung Soromasen dan Kampung Yobi. Lalu ada Kampung Sambrawai. Setelah itu ada Kampung Kiriau yang tadi Bapak Menteri hadir melakukan revitalisasi sekolah dan melakukan launching dan menyalakan lampu. Dan Kampung Tindaret, itu kampung yang saat ini kita bersama-sama ada. Lalu ada Kampung Manona, itulah 7 kampung yang ada di distrik Yapen Utara. Masih ada kampung lagi yang ada di distrik Windesi, yaitu Kampung Rosbori, Kampung Aryobu, Kampung Kirio, Kampung Karawi, Kampung Kaonda, Kampung Saruman, Kampung Windesi, Kampung Asai, Kampung Munggui, dan Kampung Waisani. Lalu masih ada distrik lagi, yaitu distrik Pom yang berada di pesisir utara. Dan kampung-kampung ini termasuk di dalam daerah yang kita kenal dengan 3T. Sampai dengan saat ini kampung-kampung ini beberapa sudah ada aliran listrik, tetapi sebagian besar belum. Perlu juga kami sampaikan untuk diketahui Bapak Menteri dan jajaran terkait bahwa selain Kampung Soromasen dan Kampung Yobi, masih ada kampung-kampung lain yang sudah tadi saya sebutkan yang belum dialiri listrik, termasuk Kampung Tindaret yang saat ini sama-sama kita berada. Begitu juga pada beberapa kampung di wilayah timur dan di wilayah barat. Tadi ketika Bapak Menteri melakukan launching di SD Kirio, beliau telah menyampaikan di sana bahwa tahun ini ada program yang akan masuk untuk masyarakat. Mari kita bersatu mendukung Bapak Menteri. Kita sinergi supaya program yang baik untuk kepentingan rakyat ini berjalan bagi masyarakat. Beliau menjalankan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pak Menteri kemudian mengarahkan kepada kami semuanya, tidak boleh ada satupun saudara kita yang kita sudah merdeka hampir 80 tahun masih hidup dalam kegelapan. Kalau Pak Menterinya sudah seperti ini, Dirut PLN bisa apa? Ya bisanya satu, siap laksanakan. Kalau Pak Menteri menjiwai, kami juga harus menjiwai. Kalau Pak Menteri semangat, kami juga harus semangat. Dan untuk itu, di sini ada Pak Bupati Benyamin Arisoe yang luar biasa. Kita dukung Bapak Bupati. Arahan dari Pak Menteri jelas, kita dukung all out. Nah untuk itu, Bapak Ibu, kita dukung Bapak Bupati ya. Pak Menteri kita dukung untuk rakyat di sini. Pak Bupati akan memimpin dan kita berkolaborasi. Komitmen saya dengan Pak Beni, Pak Bupati, ketika beliau terpilih, dilantik, meminta untuk beberapa distrik dan kampung di wilayah Yapen, Kepulauan Yapen itu belum ada. Beliau sampaikan kepada saya, Adik Menteri, ini kita harus terangi saudara-saudara kita. Maka saya bilang, kakak bikinkan programnya di distrik mana, desa mana,
saya akan datang dan kita akan bangun. Dan hari ini saya membayar tunai kehadiran saya atas jangka. Hari ini saya datang untuk melihat secara langsung terhadap berbagai kendala khususnya yang dialami oleh masyarakat di bidang energi. Di dalamnya adalah listrik. Tadi saya ke rumah orang tua atau punya bapak tua di sebelah itu masih pakai pelita. Indonesia ini merdeka tahun 45. Irian Jaya masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi lewat Pepera, tapi saya jujur mengatakan dari lubuk hati yang paling dalam, rasanya kita ini belum merdeka secara seutuhnya, karena masih banyak desa-desa, kampung-kampung yang belum listrik. Ini yang membuat hati saya terpusing. Dalam berbagai kesempatan di Jakarta, saya sering minta kepada dirjen saya, Dirut PLN, saya katakan bahwa kita membuat kebijakan itu jangan Jakarta sentris, jangan daerah-daerah yang maju sentris, tapi buatlah kebijakan itu juga yang memperjuangkan isi hati nurani perasaan dari saudara-saudara saya yang ada di kampung-kampung. Saya datang untuk menunaikan janji saya kepada Pak Bupati. Mulai tahun ini beberapa desa dan beberapa distrik sudah mulai pembangunan kita lakukan. Mulai tahun ini sudah tentu bertahap, jangan satu kampung ini terus satu kampung semua mau bikin, karena kita kan jaraknya kan jauh-jauh. Tapi saya janji 3 tahun selesai, tidak perlu lama-lama. 3 tahun selesai, 3 tahun selesai. Terutama di kampung ini, Pak Dirjen, saya mau kampung ini selesai dan beberapa kampung juga harus selesai. Tapi saya minta Bapak Ibu semua harus dukung Pak Bupati. Hari ini Bapak Ibu semua, kamu sudah pilih bupati itu yang benar, punya akses di Jakarta, punya hubungan dengan menteri-menteri lain. Jadi pilih pemimpin itu yang kayak Kakak Beni, yang ada jaringannya ke Jakarta dan bisa membangun kampung.